mana jam saya nih? Tadi nempel kok nggak ada ya. Akhirnya dia langsung belum sempat melanjutkan baca iftitah apalagi Al-Fatihah, dia turun ke bawah. Dia ke tempat wudhu, di tempat wudhu dia cari tempat di mana dia berwudhu tadi. Dia lihat di situ jam tangan tempat dia naruh sudah nggak ada jam tangan dia. Padahal baru aja jam tangannya disombongin sama dia, baru aja dia nyombongin jam tangan. Tapi ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kesombongannya. Diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sombong. Bukan berarti, terus sekali lagi jemaah, bukan berarti nanti di Indonesia kita berhak bebas sombong, leha-leha dan segala macamnya, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tapi maksudnya di sini adalah di sana itu memang secepat itu Allah balas. Allah balas orang yang berbuat zalim di tanah haram lebih dahsyat dosanya daripada orang yang berbuat zalim di luar tanah haram. Kenapa? Karena sebab faktor di situ orang beramal soleh lipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah. Kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Kalau sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sebagaimana pahalanya berlipat ganda kalau sholat, kalau beramal salih, maka saat dia beramal yang salah, berbuat zalim, dosanya pun dosa berlipat ganda, besar dosanya. Kan sama toh jemaah, dalam hukum bisnis kan juga sama, high risk, high return. Semakin tinggi seseorang itu mengambil resiko, punya potensi besar, dia akan dapat return, keuntungan yang besarnya sama seperti tingginya resiko. Semakin kecil resiko yang dia dapatkan, semakin kecil juga potensi uang yang akan dia peroleh. Sama kayak gitu kurang lebih. Ketika ada seseorang dia pergi ke Baitullah, dia tahu Mekah dengan Masjidil Haramnya itu, kata Nabi, sesungguhnya sholat di masjidku ini, kata Nabi, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berapa kali lipat? Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sebagaimana besarnya pahala yang Allah tawarkan, maka sama seperti itu juga seseorang yang berbuat dosa dengan besarnya dosa yang dia pikul. Karena dia dapat pahala yang besar. Cik, alhamdulillah, jazakumullah khairan ibu. Karena sama, hadirin, dia dapat pahala besar, maka seperti itu juga dia dapat dosa yang besar ketika dia nggak bisa beramal saleh di sana dan dia malah bersengaja ria berbuat dosa. Makanya hadirin, masya Allah tabarakallah, insya Allah doa kami sama, semoga yang belum haji segera haji furoda, bintang 5 hajinya, yang umroh pun juga demikian, bintang 5 umrohnya. Dan jangan lupa satu hal, kita kesana tuh bukan tamasya semata, itu bonus banget. Kita kesana tuh bukan cuma liburan yang nanti pulang bawa foto, yang nanti kita pulang bawa video yang estetik, sinematik keren, yang bisa sekali pergi safar umroh stok video reelsnya bisa buat sebulan. Nggak cukup doang sampai di titik itu aja. Tapi kita berangkat umroh tujuannya adalah untuk ibadah. Pegang kuat-kuat. Berangkat umroh tujuannya untuk apa? Ibadah. Berangkat haji juga sama, tujuan haji untuk ibadah. Jangan salah niat. Haji niatnya supaya saya dipanggil haji. Kayaknya nggak keren gitu kalau nama saya nggak ada hanya gitu. Jangan hadirin. Niat haji untuk ibadah, niat umroh untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Karena ibadah maka butuh bimbingan dari orang yang faham akan agama. Maka dalam safar itu yang lebih penting, Nabi itu memperhatikan siapa teman safarnya. Perjalanan itu bukan cuma sekedar berjalan, tapi perjalanan itu adalah tentang kepada siapa kita berjalan bersama. Dalam safar tuh siapa teman safar kita, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar safar, asal safar. Tapi yang jauh lebih penting adalah siapa teman safar kita. Karena saling mempengaruhi loh. Teman safarnya malas sholat, ikutan malas sholat nggak? Iya. Teman safarnya ngingetin, sholat yuk. Ingetin sholat, kitanya juga semangat buat sholat hadirin. Sepenting itu, makanya Nabi ketika bersafar nggak sembarangan milih partner, dipilihlah manusia terbaik, manusia red nomor 1 peringkatnya di hati Nabi dan di sisi Allah, beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Nabi milih sahabat partner safar terbaik. Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nanti sampai di sana jamaah, jangan terbesit yang namanya berbuat syirik, berbuat kufur. Mohon maaf ya, sampai menggunting kiswah, lalu dipercaya sesiapa yang mengguntingnya, lalu robekan kain bekas guntingannya akan begini dan begitu. Jangan, itu syirik. Jangan sampai berbuat syirik ya hadirin, ketika nanti di sofa marwah ada batu atau marmer yang mungkin bocel, lalu diambil marmernya masukin ke tas gitu. Jangan hadirin, jangan. Kesana niatnya cuma satu, apa? Ibadah. Jangan sampai kita berbuat yang aneh-aneh hadirin. Kalau yang Rasul contohkan, ambil, jadikan itu sebagai pegangan. Yang Rasul tidak contohkan, Rasul tidak teladankan, cukupkan diri kita. Karena takut-takut nanti amal kita jadi amal yang tertolak. Barang siapa yang kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Nabi, kalau kamu melakukan satu amalan yang itu nggak ada petunjuk dari kami, maka itu bisa tertolak amalannya. Berangkat umroh keluar biaya 40 juta. Masa iya kita nggak dapat ibadah yang sesuai dengan Nabi atau semirip mungkin sama Nabi? Makanya hadirin, bukan hanya sekedar safar, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah safar dengan ilmu. Ilmu artinya dibimbing oleh siapa, dibersamai oleh siapa. Itu pun juga nggak kalah pentingnya hadirin. Safar dengan ilmu. Terus balik lagi jamaah, apa yang bisa dilakukan juga oleh kadangkala yang termasuk ini mengundang perbuatan yang Allah nggak suka. Apa? Ketika seseorang itu sudah tahu ada pahala di depan mata, tapi dia malah meninggalkan pahala itu dengan nggak sholat. Ninggalin sholat secara sengaja aja termasuk dosa besar, apalagi ninggalin sholat ketika dia ada di tanah haram yang harusnya dia dapat pahala 100.000 kali lipat, tapi dia sengaja ninggalin sholat. Itu bahaya banget hadirin. Perbaiki hidup kita mulai dari memperbaiki sholat. Jaga sholat, Allah jaga hidup kita. Pegang sholat kita, maka Allah akan permudah segala hajat dan urusan kita. Tapi sekali sholat itu engkau abaikan, maka Allah pun juga akan mengabaikan semua permintaan-permintaan kita. Dan atas apapun yang kita harapkan akan Allah cerai beraikan gara-gara dia ninggalin sholat. Jaga sholat. Sholat harus dijaga. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang jaga sholat. Ala inna awliya Allah al-musallun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu adalah mereka yang menjaga sholat. Musallun, mereka yang jaga sholat. Jadi hadirin, wali bukan? Wali bukan? Kalau hadirin jaga sholat, hadirin wali bukan nih berarti? Kata Nabi, wali bukan? Sesungguhnya orang yang menjaga sholat, mereka adalah walinya Allah. Kalau kita jaga sholat, kita wali bukan? Wali. Ya, kalaupun belum bisa begitu pedenya nyebut wali sebagaimana yang Nabi sebutkan, minimal wali murid lah jemaah. Tapi enggak, maksudnya coba dilihat lagi deh, dibahas. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya aulia Allah, wali-walinya Allah itu al-musallun. Yang pertama adalah dia yang menjaga sholat. Jadi mohon maaf, kalau ada seseorang mengaku wali atau dianggap wali tapi meninggalkan sholat, wali siapa beliau? Wali Allah atau walinya syaitan? Kan Allah berfirman, sesungguhnya wali-waliku adalah mereka al-musallun, yang mengerjakan sholat. Kalau ada orang ngaku wali nggak sholat, wali Allah atau walinya syaitan? Walinya syaitan. Walinya Allah salat hadirin. Waliullah salat. Gak ada ceritanya kenapa gak salat, saya udah wali kok, saya sudah menyatu sama Allah maka saya gak perlu lagi salat. Gak ada hadirin. Walinya Allah itu mereka orang yang paling kuat menjaga sholat, nggak pernah skip sholat, nggak pernah bolong sholat. Bahkan bukan cuma yang wajib-wajib aja, tapi juga sama yang sunnah-sunnah mereka jaga banget, mereka pegang banget. Itu waliullah. Mereka menjaga sholat mereka. Terus apalagi hadirin?
Mayyuqimus salah. Wali-wali Allah adalah mereka yang jaga solat, yaitu orang yang mendirikan solat. Kemudian yang kedua, wa yasumu Ramadan. Wali-wali Allah itu puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi kok dia nggak puasa Ramadan, wali Allah atau walinya syaitan? Walinya syaitan. Yang ketiga, wa yu'ti zakah malihi yahtasibuha, dan mereka membayar zakat yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan berapa nominal untuk membayarnya. Ada haul, kepemilikan penuh setahun, ada nisab, batas wajibnya zakat. Batasnya emas, kata Nabi, batas nisab wajibnya emas dizakati, kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, zakatnya emas 20 dinar, seperempat dinar. Batasnya 20 dinar, dizakatinya seperempat dinar. Kalau dalam yang emas batangan 85 gram emas, dizakatinya sekitar 1,5 gram emas. 2,5% dari 100%. Sekitaran itu aja, 2,5% dari 100%. Jadi ciri-ciri waliullah yang pertama menjaga salat. Ciri-ciri waliullah yang kedua menunaikan puasa Ramadan. Yang ketiga, ciri waliullah adalah bayar zakat. Yang keempat, wa yajtanibul kaba'irallati nahallahu an. Ciri waliullah yang keempat itu adalah mereka menjauhi dosa-dosa besar nahallahu an, yang Allah telah larang kepada mereka. Ini ciri waliullah. Kalau ada waliullah mendekat kepada zina, bukan waliullah. Kalau ada seorang perempuan lalu terus kemudian hendak menikah, dikabarkan laki-laki yang meminangnya mengaku adalah waliullah, lalu mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, dia disuruh lepas jilbabnya, disuruh lepas pakaiannya dan segala macamnya, bukan waliullah. Karena waliullah cirinya adalah mereka menghindari dosa. Ciri waliullah adalah mereka nggak mau berbuat dosa. Dan ciri waliullah adalah nahallahu an, apa yang Allah larang kepadanya, dia menjauhkan dirinya dari larangan-larangan tersebut. Itu ciri waliullah. Diulangi, ciri waliullah yang pertama jaga sholat. Ini walinya Allah nih, kalau dia jaga sholat. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar dan apa yang Allah larang kepadanya. Ini waliullah. Yang kelima, summa inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kabair, qala hunna tis'un. Apa ciri waliullah? Mereka menjauh dari dosa. Apa dosa yang mereka jauhi? Berarti ini 4.1. Kan bukan 5 tapi 4.1. Yang pertama, mereka menjauhkan diri dari syirik, asyirku billah. Yang kedua, wa qatlu mu'min bighairi haqq, dan mereka menghindari dirinya dari menghilangkan nyawanya orang dengan cara yang tidak dibenarkan, sembarangan membunuh. Nomor 3, berarti 4.3, wasihru, dan dia bermain-main dalam sihir. Yang keempat, wa firaru yaumiz zahf, dan mereka melarikan diri dari medan peperangan. 4.5, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa aklur riba, dia memakan riba. Ketujuh, wa qadful muhsanah. Yang ketujuh, dan dia tidak menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Kedelapan, wa uququl walidain, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Wastihlalul baitil harami qiblatakum, dan dia tidak berbuat dosa di Baitul Haram atau di Masjidil Haram. Dia nggak berbuat dosa di Masjidil Haram. Nah, ini juga bahaya nih jamaah. Yang namanya
kadang-kadang, silakan hadirin boleh agak maju ke depan biar yang di luar bisa masuk. Yang namanya kadang ya hadirin, namanya juga orang ketika dia safar sama teman, mungkin ada aja yang dia gibahin atau gosipin. Itu berbuat dosa nggak di Masjidil Haram ketika bergosip? Berbuat dosa, dan itu bahayanya luar biasa hadirin. Maka sebaiknya begitu masuk Masjidil Haram, kunci rapat-rapat mulut kita. Jangan berbuat dosa, jangan yang macam-macam. Udah, yang penting di Masjidil Haram zikir banyak-banyak, ucap zikir banyak-banyak. Tenangnya hidup itu kuncinya ada pada satu hal. Apa kuncinya? Zikrullah. Tenangnya hidup itu hanya ada pada zikir kepada Allah. Kalau mau tenang, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalau hatimu mau tenang, hidupmu mau nyaman, jiwamu mau tentram, isi rohmu dengan berzikir kepada Allah. Tahu nggak jemaah, kenapa hidup kita rumit, runyam, masalah tuh seolah nggak pernah selesai, dan sepertinya seolah-olah hidup kita tuh kayak benang kusut yang nggak tahu nih harus mulai dari mana membenahinya. Apa sebabnya? Satu, dia lupa mengingat Allah. Jamaah nggak usah jauh-jauh jamaah. Oh ini harus dibawa ke psikiater, harus dibawa ke psikolog, terlalu jauh. Bukankah kita tahu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tancapkan dalam hatimu wahai hambaku, sesungguhnya Al-Qur'an ini petunjuk untukmu. Sebelum kita bicara harus ke psikiater siapa ya, harus ke psikolog siapa ya, harus datang ke ustadz mana ya, harus ketemu ke ustazah siapa ya, harus jumpa kiai siapa ya. Sebelum itu semua Allah udah ngasih tahu, hambaku, tancapkan pada hatimu ini petunjuk dalam hidupmu yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Allah ngasih tahu, ala bi dzikrillah, hambaku, kalau kamu banyak-banyak mengingat aku, tatma'innul qulub, aku pastikan hatimu pasti tenang, tentram, nyaman. Jadi selama ini kita nih banyak mengalami problematika dalam hidup. Satu, karena boleh jadi problematika yang seolah seperti benang kusut yang gak selesai itu karena kita lupa sama Allah. Seberat apapun ujian, kalau ingat sama Allah, ujiannya ringan. Allah menyelesaikan, Allah memudahkan. Hadirin, kalau kita ujian dikasih soal, yang salah jawabannya. Kalau kita dikasih ujian terus gagal, yang salah soalnya atau cara kita menjawab soalnya? Cara kita menjawab soalnya. Tapi buat yang semalaman belajar bab rumus trapesium, besok pagi ujian keluarnya bab rumus trapesium, pas banget, semalam baru belajar. Kira-kira apa wajahnya ketika menerima soal? Trapesium, senyum kecil, bukan meremehkan, enggak, tapi itu konsekuensi karena dia tahu dan dia belajar, dia punya ilmunya, dia kenal sama soalnya. Saya bisa jawab ini dengan mudah. Bu, udah selesai ya? Yang selesai boleh pulang. Pulang. Tersenyum lebar. Besok-besok keluar 10 nilai ujiannya. Jadi kalau kita gagal, yang salah tuh bukan soalnya, yang salah tuh cara kita menjawab soal. Ujian itu jamaah, cara Allah sayang sama hamba. Makanya harusnya kita bilang begini nih hadirin. Ya Allah, aku tidak pernah sedikit pun kecewa saat Engkau menguji diriku dengan beragam ujian, karena aku tahu ujian ini adalah darimu dan aku mengenal siapa Engkau. Kalau kita kenal Allah Ar-Rahman, betul? Allah Ar-Rahim, betul? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin nggak yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mau melukai kita? Mungkin? Nggak mungkin. Jadi jamaah, ini
berhenti dulu langsung bilang saya harus ke psikiater siapa ya, saya harus kemana ya, ke psikolog siapa ya, ke ustadz siapa ya. Coba amalin dulu ayat yang tadi Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu mau tentram, hidupmu mau tenang, perbanyaklah engkau berzikir mengingat Allah. Jujur jemaah sama Allah, kita ini udah terlalu jauh lebih sering ingat manusia daripada mengingat Allah. Walhasil di hati cuma kecewa. Lebih sering mengingat makhluk daripada mengingat Allah. Walhasil lagi-lagi kecewa. Banyak-banyak mengingat Allah, di situ kunci kebahagiaan. Wa yuqimus shalah lam ya'mal haula'il kabair, dan mereka tidak sedikit pun mengamalkan satu perbuatan dosa besar. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tiyaz zakah, mereka bayar zakat, illa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi dari abwabuha masari'u min dhahab, melainkan dia pasti akan bersama Nabi di satu rumah yang pintunya terbuat dari emas. Kalau dia sholat, kalau dia zakat dibayar, dan dia benar-benar berpegang teguh seperti apa yang Nabi sabdakan tadi. Ciri-ciri waliullah apa tadi? Yang pertama, sholat. 2, puasa Ramadan. 3, bayar zakat. 4, menjauh dari dosa. Apa kata Nabi? Kana ma'an nabi fi daril abwabuha masari'u min dhahab. Besok kamu yang 4 tadi, jaga sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, menjauh dari dosa. Dosanya perinciannya tadi, ya dosa makan anak yatim, ya syirik, ya riba, dan yang lain. Besok kamu sama aku ya, syurganya sama aku ya, dan kamu nanti masuk lewat pintu yang pintunya terbuat dari emas yang indah. Itu kata Nabi. Yang gak berbuat syirik, yang gak membunuh, yang gak riba, yang gak makan harta anak yatim, uququl walidain, yang gak durhaka sama orang tua, yang dia gak ninggalin sholat, yang dia bayar zakat, yang dia puasa Ramadan, dan dia gak berbuat zalim di tanah haram. Besok kamu sama aku, kata Nabi. Kamu masuk surga sama aku. Pintu surganya adalah terbuat dari emas. Sesurga sama Nabi mau? Itu syaratnya. Syaratnya yang tadi 4, jaga sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, hindari dosa-dosa yang tadi disebut. Riba jangan. Ingat rumus kita, pakai selamanya. Mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan mudah-mudah berhutang. Apa yang dimiliki syukuri dulu. Karena seseorang yang tidak bisa mensyukuri apa yang dia miliki, maka dia tidak bisa juga akan bersyukur dengan sesuatu yang lebih besar yang nanti dia punyai. Karena yang kecil aja nggak dia syukuri, apalagi yang besar. Tapi dia yang bisa bersyukur sama hal-hal yang sepele, dia yang punya potensi dari Allah akan ditambah nikmat-nikmatnya. Status hari Kamis. Kalau bersyukur, Allah akan jadikan kita semakin bertambah nikmat-nikmatnya. Next, inna a'dan nas 'ala Allahi man qatala fi haram au qatala ghairi qatilih au qatala bi zuhulil jahiliyah. Orang yang paling zalim kepada Allah adalah mereka yang menghilangkan nyawanya orang lain di tanah haram, menghilangkan nyawanya orang yang bukan pelaku pembunuhan, atau membunuh karena balas dendam secara jahiliyah, dan itu dosa besar. Sudah mah menghilangkan nyawanya orang dosa, ditambah lagi menghilangkan nyawanya orang di tanah haram, tambah lagi dosanya, hadirin. Gitu hadirin. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-75. Tapi sampai sini ada yang mau bertanya, silakan hadirin. Dosa besar berbuat zalim di tanah haram. Ada? Saya sedikit saran, kalau jamaah nanti berangkat haji ataupun berangkat umrah, saran saya, mumpung di Mekah, sapu bersih semua amal salih. 10 nih harus diamalkan nih. 1, hidupkan sholat sunnah ketika di Mekah.
Sholat sunnahnya, mumpung di situ 100.000 kali lipat. Sholat sunnah semuanya disapu. Sholat duha, tahajud, rawatib, dan yang lain. Hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah istikharah, yang lain. Sapu semuanya. Yang kedua, sholat jenazah. Kata Nabi SAW, man sholat ala janazati falahu karat. Barang siapa yang sholat jenazah, maka baginya pahala 1 gunung. Sholat jenazah, kan biasanya kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, nanti imamnya bilang, imamnya kasih aba-aba. Selepas sholat tuh hampir terus ada yang wafat, lalu banyak yang kita sholat jenazah. As-salatu alal amwat yarhamukumullah. Maka nomor 2 sholat jenazah. Yang ketiga, sedekah uang kepada para marbot-marbot masjid yang bersih-bersihin Masjidil Haram. Sedekah 5 real, 10 real, atau berapapun silakan, semampunya. Yang keempat, sedekah makanan di sana. Kalau tadi sedekah uang, ya ini sedekah makanan. Beli satu paket tuh ada yang 15 real, ada yang 20 real, ada yang 25 real, ada yang 30 real, ada yang bahkan lebih. Sepaket tuh ada yang 80 real. Kalau yang isinya kepala kambing dan lain-lain, silakan sesuai budget. Lalu sedekahkan, kasih orang, kasih tamu-tamu Allah gitu. Yang nomor berapa berikutnya? 5, wakafkan Quran di sana. Masjidil Haram, wakaf Quran. Jamaah nggak usah mikir, nanti wakaf Qurannya dibaca nggak ya? Nanti Quranku di situ dipindah nggak ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana? Nggak usah difikir. Bismillah, saya wakafkan ini Quran karenamu ya Allah, mencari keutamaan 100.000 pahala sholat dan punya potensi 100.000 juga dalam kebaikan lainnya. Bismillah, saya wakafkan karenamu di Masjidil Haram. Jadi niatkan tuh yang ke-6. Yang keberapa tadi wakaf Quran? 5. Yang ke-6, wakafkan tempat duduk untuk lansia atau orang yang butuh kursi untuk duduk. Banyak banget jamaah kursi-kursi wakaf lil haram, wakaf lil haram. Ada kursi-kursi tuh harganya paling sekitar berapa puluh real gitu. Wakafkan di situ, niat kalau ada nanti yang sholat butuh duduk, itu kita panen pahalanya dan seterusnya. Yang ke-7, beri makanan kepada burung merpati. Jamaah kalau bisa dari sini bukan cuma sekedar bawa kecap, sambal, saus, bawa juga dari sini jagung kering untuk burung merpati. Bawa aja. Raketang tahu bahasa Indonesianya? Walaupun cuman gitu kali ya. Walaupun cuma 2 kilo atau berapa kilo gitu. Bawa. Nanti sampai sana sedekahin kepada burung-burung. Kata Nabi SAW, sesiapa yang dia punya tanaman, tanamannya tumbuh berdaun, daunnya dimakan ulat, maka itu dihitung. Kata Nabi, sedekah bagi mereka yang memiliki tanaman tersebut. Kalau daun dimakan ulat aja dihitung sedekah, apalagi ngasih makan kepada burung. Nomor 9. 8. Traktir sesama jamaah. Jamaah kalau bisa pas berangkat umroh, kalau memang Allah lebihkan rezeki, insya Allah jamaah rezekinya banyak, berkah, berlimpah. Kesana jangan takut, traktir. Nyobain yuk makan bakso. Yaudah Pak, beli bakso 10, kasihin teman-teman kita 10 orang itu. Kita yang bayar. Kalau perlu pas mau bayar, rebutan bayar. Harus suka traktir. Mumpung di situ, kapan lagi kita semangkok seperti bernilai kurang lebih seperti 100.000 mangkok. Maksudnya kata Imam Hasan Basri kan begini, sebagaimana keutamaan sholatnya di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan punya potensi yang sama, 100.000 kali lipat itu dibawa dalam amal-amal soleh yang lain. Punya potensi yang sama karena saking utamanya di tanah haram. Traktir apa? Al-Baik dan seterusnya. Ini yang 9. Ini yang selalu jamaah pasti, Masya Allah, tabarakallah, kalau bisa ya jamaah, traktir zam-zam, kasih ke kamar-kamar. Biasanya kalau umroh bareng kami itu biasanya kami ngasih zam-zam kepada jamaah. Jadi jamaah nggak perlu untuk ngambil di masjid jauh-jauh gitu, tapi kami beli ke swalayan, ada bin Daud gitu, lalu kami beli sekitar 40-50 galon, lalu satu kamar dapat 1 galon zam-zam. Itu bukan buat dibawa pulang. Dibawa pulang ada lagi.
diminum di situ. Nanti habis kasih lagi, habis kasih lagi galon Zam-Zam. Itu sedekah juga tuh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, air Zam-Zam liman syuribalah, sesuai dengan niat peminum air Zam-Zam tersebut. Jadi sambil minum sambil doa mustajab. Sudah doa, minum Zam-Zam, habis umrah, safar, kan jamaah lagi umrah musafir, betul? Wow, itu luar biasa. Nah, baru deh yang terakhir, banyak-banyak doa. Nanti hadirin itu banyak-banyak doa hadirin. Hadirin harus banyak-banyak doa. Karena jamaah ingat ya, bukan cuma jamaah ketika di multazam mustajab. Bukan cuma jamaah ketika di Safa Marwah mustajab, bukan. Bukan cuma di multazam, bukan cuma di Safa Marwah mustajab, tapi jamaah lagi keluar dari rumahnya sudah musafir. Tujuannya mau safar ke Baitullah. Kalau kita misalkan dari Wonosobo, titik kumpulnya di Jakarta, OTW Wonosobo Jakarta, doa kita mustajab semuanya. Jakarta Jeddah mustajab semuanya. Jeddah Mekah mustajab semuanya. Mekah Madinah mustajab semuanya. Madinah Jakarta mustajab semuanya. Jakarta Wonosobo mustajab semuanya. Dari keluar pintu sudah mustajab sampai datang masuk ke dalam pintu rumahnya masih mustajab. Bahkan ini saking istimewanya, orang-orang yang lepas beramal salih boleh kita meminta doa dari dirinya di antara 3 dari tawasul yang diperbolehkan. 1, tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq, urzukna, urzukna, urzukna. Itu boleh tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh kita pribadi. Ya Allah, hamba habis sedekah, mudahkan urusan hamba, gitu boleh. Yang ketiga, bertawasul dengan orang salih yang masih hidup. Salah satunya adalah mereka yang pulang haji, mereka yang pulang umroh, sambil tilih haji, sambil tilih umroh, sambil minta doa. Boleh. Jadi gitu jemaah. Yang 10, perbanyak doa. Yakin hadirin, ini saya rasa semua kita pasti sudah mulai melihat bagaimana doa itu bekerja. Ya Allah, kok saya dapetin yang lebih baik dari semua ya Allah yang engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Kami tahu ya Allah bahwasanya amal kami terbatas, tapi engkau maha baik ya Allah. Akhirnya Allah ngasih yang lebih baik. Kita kan pasti ngalamin kan, kayaknya kita mintanya biasa deh, tapi Allah ngasihnya luar biasa. Makanya jemaah, nggak ada yang pernah nyesel dengan orang yang terus berdoa. Maka teruslah berdoa, karena cepat atau lambat kita pasti akan melihat hasil dari doa yang kita pinta. Nah, update status tuh jemaah. Status buat hari apa? Hari Jumat. Kan kemarin Kamis. Kan tadi yang Kamis itu yang pertama. Ini buat hari Jumat. Perbanyaklah berdoa, karena cepat atau lambat kita pasti akan melihat hasil dari doa yang kita pinta kepadanya. Banyak-banyak doa. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada orang meninggal, orang Islam sholatnya jarang, apakah kita ikut sholat jenazah ataukah tidak? Jawabannya iya. Kalau memang kita tahu bahwasanya beliau Islam tapi sholatnya jarang, maka ikut jenazahnya iya, sebagaimana dia wafat masih dalam keadaan berislam. Tapi untuk tokoh, orang yang ditokohkan, maka boleh tidak menyolatinya dengan tujuan menjadi pelajaran bagi yang lain. Begitu hadirin. Jadi kalau misalkan kita tokoh atau yang ditokohkan untuk jadi pelajaran, orang yang nggak pernah sholat tidak datang dan tidak menghadiri daripada sholatnya, tapi secara umum kaum muslimin silakan datang, sholati dia karena dia juga mati masih dalam keadaan muslim. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan hadirin. Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Gimana menyikapi ada kabar yang datang kalau sepulang umroh bersiap dengan ujian? Hadirin, jangankan orang yang pulang umroh, nggak umroh aja diuji nggak hidup kita? Pasti diuji. Dunia darul bala. Sering sekali kita dengar ulama menyampaikan nasihatnya, kalian harus sadar ya, dunia darul bala, bahwa di dunia ini memang tempatnya bala, ujian yang terus datang. Dan itu kan janji Allah dalam Al-Quran daripada surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan mengucapkan, ya saya sudah beriman kok, wahum la yuftanun, terus memangnya kamu kira aku nggak akan menguji kamu gitu? Wahum la yuftanun, memangnya kamu mengira kamu bebas dari ujian? Enggak. Ternyata hidup sama dengan ujian. Mau dia pulang haji, mau dia pulang umroh, tetap pasti akan ada yang namanya ujian. Nah, yang namanya ujian, kembali lagi ke rumus yang tadi di awal. Tahu nggak siapa yang ngasih ujian? Gimana sikap kita menghadapi ujian? Aku tenang, sebab karena aku tahu ketika ujian datang menyapa hidupku, aku tahu ujian ini diberi oleh Allah untukku karena sayangnya Allah yang maha sayang kepada diriku. Akhirnya dia tahu, oh ujian, ya. Apalagi dia baca Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. DP-nya bahagia harus ujian dulu. Kan gitu ya. Bersama sulitmu Allah berikan kemudahanmu. Jadi mau dapat mudah harus apa? Harus sulit dulu. Terus gimana saya pulang umroh kok diuji dan segala macam? Ujian itu dua sifatnya. Satu, penguat. Tahu jamaah, berlian gak datang dalam berlian, emas batangan itu gak muncul di tangan kita sekali tempa, enggak. Makin ditempa makin bagus. Awalnya terbentur, lama-lama terbentuk. Jadi kalau kita menjadi manusia mau kuat, mau tangguh, emang harus lewati ujian fase-fase itu dulu. Dan yang dulu tragedi, besok jadi komedi jemaah. Akhirnya kita ngelihat ke belakang, oh dulu ternyata masalahnya tuh nggak seberapa ya. Alhamdulillah sekarang udah lebih kuat. Ingat ya dulu kita SD kayaknya berat banget nih, terus lewat aja SMP. SMP ternyata berat banget. Begitu SMA lewat, betul? Pas SMA berat banget nih ya Allah. Pas kuliah, ada biasa aja waktu SMA. Pas kuliah, ketemu dosen yang killer, mau skripsian dosennya pergi-pergi terus, cari tanda tangan susahnya bukan main, dan seterusnya. Kita bilang apa? Ini berat banget ya Allah. Ternyata kerja lebih berat. Hidup ujian. Terus saya harus bersikap gimana kalau nanti? Hati-hati ya, pulang umroh harus siap ujian. Santai aja jemaah. Sikap kita tenang menghadapi ujian, karena hidup ini memang isinya mau ujian. Tapi begitu kita tahu rumusnya bahwa Allah memberikan ujian karena sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi, Allah itu kalau ahabba, sangat mencintai kauman, seorang hamba atau satu kaum, ibtalahum, Allah pasti uji kaum tersebut atau Allah uji hamba tersebut. Nanti lepas umroh datang ujian, kita bersikap lebih tenang, maka ujian itu pun juga lewat dengan baik, karena kita udah punya bekalnya. Jadi tenang aja hadirin, lepas haji memang akan diuji, tapi nanti ujiannya itu untuk naik level dan meninggikan derajat, bukan untuk menghinakan. Karena ciri-ciri itu bedain gimana sih ujian sama teguran atau azab tuh, bedanya adalah apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau itu maksiat, maka itu azab yang disegerakan.
Tapi kalau pulang umroh kau diuji, itu namanya meninggikan derajat. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih hadirin. Barakallah. Dari mana hadirin? Banjar, Masya Allah. Baru berapa kali di sini ibu? Oh, kemarin ke Al-Fatih. Kapan ibu? Acara apa? Oh, itu datang. Masya Allah. Ya hadirin, jazakumullah khair, jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum hadirin. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga. Masya Allah. Ada lagi yang dari luar kota jamaah? Baik jamaah yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar tentang dosa besar, bahwa dosa besar ini kalau bisa bukan cuma jadi wawasan ya hadirin, tapi kalau bisa dosa besar itu jadi amal gitu. Maksudnya dosa besar jadi amal, dosa besarnya dijauhi lalu kita mengamalkan dengan ilmu yang dimiliki. Ini kan dosa-dosa besar nih. Yang kita tahu kan baru syirik, riba, durhaka orang tua, terus ya dosa-dosa besar pada umumnya. Tapi kan yang kayak gini-gini kan kita kurang-kurang tahu nih. Makanya nanti ketika berangkat umroh, berangkat haji juga hindari yang namanya dosa-dosa besar. Wow, wala'iyadzubillahi min dzalik. Dosa besar ke-75. Oh. Oh iya. Satu penguat, dua pengingat. 2P. Penguat, pengingat. Jadi ujian itu menguatkan sekaligus mengingatkan kita untuk tidak berlaku seperti itu. Kalau ujian itu datangnya dari manusia, ingetin kita. Manusia yang zalim itu kan sebenarnya ngingetin kita supaya kita nggak zalim sama orang. Itu aja sih jemaah. Barakallahu fikum. Jemaah tahu orang-orang yang enjoy itu senyum mulu. Kalau update status pasti yang baik-baik. WA story-nya tuh nggak pernah keluhan. Alah suamiku, gitu nggak pernah sama sekali. Jemaah tahu, bukan berarti dia yang hidupnya nggak pernah diuji masalah, bukan. Tapi boleh jadi dia yang memang hidupnya terus ditempa ujian demi ujian, masalah demi masalah. Tapi dia bisa tenang menghadapinya karena dia yakin dia ditemani oleh Allah. Tenang, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah sama kita. Dosa besar ke-75. Kita habisin sekalian nih jamaah. Ini enak nih. Boleh hadirin. Iya, langsung Tazkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Mutakallim insyaallah. Ada kitabnya. Tazkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Mutakallim, Pustaka Darul Haq. Wah, berarti ini yang baru datang langsung khatam, pulang langsung ngajarin ilmunya nih hadirin, langsung khataman. Dosa besar ke-75, meninggalkan sholat Jumat agar sholat sendirian. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seorang laki-laki agar mengimami sholat, kemudian aku bakar rumah orang yang tidak menunaikan sholat Jumat. Dibakar loh sama Nabi. Kalau laki nggak mau sholat Jumat, ini dosa besar hadirin. Kalau seseorang itu safar, bolehkah diganti dengan sholat zuhur? Boleh. Sebab karena safar memiliki rukhsah keringanan. Bolehkah dijamak? Boleh, karena dia pun juga memiliki rukhsah keringanan. Tapi ada juga meskipun yang lain berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu berdiri sendiri, maka dia sholat Jumat itu lebih baik juga, nggak apa-apa, silakan. Tapi ketika musafir kita juga patut pertimbangkan, musafir punya rukhsah. Bawahnya hadirin, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau jika tidak niscaya Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Ditutup
Orang kalau nggak sholat Jumat tuh hatinya ditutup sama Allah. Ini buat yang laki-laki hadirin. Ingatkan suami kalau memang ada yang demikian. Man taraka salasa jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hatinya dari kebenaran. Dia nggak akan jadi orang yang bisa menerima kebenaran. Ditutup hatinya sama Allah. Kecuali taubatan nasuha. Berapa kali? 3 kali. Ingatin hadirin. Terakhir, pergi menuju sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh. Yang muslimah sholatnya di rumah. Kalau perempuan, hadis Nabi, sebaik-baik sholat untuk perempuan di rumah, lebih baik lagi dalam kamar, lebih baik lagi dalam mihrab yang ada dalam kamar, tapi jangan dilarang kalau dia mau sholat di masjid. Terakhir, dosa besar ke-76, memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Dalam masalah ini ada sebuah hadis Hatib bin Abi Balta'ah, di mana Umar ingin menghilangkan nyawanya sebagai respon atas perbuatan yang dilakukannya, tapi Rasulullah SAW melarang menghilangkan nyawanya karena Hatib termasuk orang-orang yang ikut berperang Badar, dan seterusnya. Intinya memata-matai kaum muslimin itu dilarang. Memata-matai kaum muslimin dilarang. Jangan kita jadi yang jasus. Jasus itu artinya jangan jadi orang yang suka memata-matai orang lain, suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Karena jamaah, siapapun di atas muka bumi ini, selama dia masih manusia dan bukan malaikat, pasti punya salah. Kalau dia nggak pernah buat salah, maka dia adalah malaikat. Selama masih manusia, tanpa dicari pun pasti ketemu salahnya. Apalagi dicari, pasti banyak ketemu kesalahannya. Tugas kita tuh bukan untuk mencari kesalahannya orang lain, tapi tugas kita adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai falsafah yang ada dalam bahasa Indonesia yang dulu pernah kita pelajari itu terjadi. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Orang lain punya aib, sama seperti kita juga punya aib. Orang lain punya kekurangan, sama seperti kita punya kekurangan. Mungkin Allah lagi nutupin aja kita dengan aib-aib yang kita punya. Allah tutup semuanya, ditutup. Jadi orang yang terkagum-kagum sama kita, wah bagus ya, wah solih ya, packaging aja jemaah. Aslinya kita nggak kayak gitu kok, nggak sebaik dan nggak sebagus itu kok. Allah aja nutup aib-aib kita. Kalau dibongkar, selesai jemaah. Wah sekarang udah hijrah ya, udah insyaf ya, padahal dulu begajulan dan segala macam. Iya, sekarang Allah bantu kita untuk tertutup aibnya. Allah yang nolong, sehingga masa lalu kita nggak kelihatan sama sekali. Dikenalnya kita orang yang baik, bergaul sama orang yang baik, berteman sama orang yang baik. Maka jangan memata-matai kaum muslimin, jangan dimata-matai. Kesalahan orang lain berikan uzur kalau memang beliau keliru. Dan ini ya hadirin, kalau ada satu orang salah, jangan seperti yang panas setahun dihapus hujan sehari. Itu kan kadang kita gitu kan. Ini orang baik banget loh, banyak banget baiknya, cuma gara-gara satu kesalahan kayak seolah kita nggak pernah ngeliat kebaikan dari dia. Dan hadirin tahu Nabi cerita apa? Uritun nar, aku diperlihatkan neraka ketika aku naik ke Isra Mi'raj. Uritun nara, aku diperlihatkan api neraka dan aku melihat di dalamnya lebih banyak penghuninya adalah kaum wanita. Sahabat nanya kan, ya Rasulullah, yakfurna billah, kenapa kok perempuan jadi yang paling banyak masuk ke neraka? Apakah karena kufur kepada Allah? La. Kata Nabi, enggak. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurnal ashir, mereka sering mengingkari kebaikan suaminya.
Suaminya kerja banting tulang menafkahinya. Pernikahan 10 tahun, 10 tahun menafkahi. Pernikahan 15 tahun, 15 tahun menafkahi. 15 tahun hidup bersama, berbuat baiknya banyak banget. Cuma gara-gara satu kesalahan, Mas, aku gak pernah lihat kebaikan satupun dari hidupmu. Masya Allah. Padahal jamaah ya, kalau hari ini hujan dan kita ngiup neduh di tempat orang, dalam kita berteduh itu terus orang bilang, Mbak masuk aja. Oh iya Bu, iya, izin ya Bu, maaf ya numpang neduh dulu. Masuk ke garasinya, kita gak kena tampiasan hujan, dibawain pisang goreng sama teh manis hangat. Cuma begitu doang. Besok-besok ketika kita lewat di depan rumah itu, bakal teringat gak sama rumah itu? Teringat. Padahal cuma ngasih apa? Ngasih pisang goreng sama teh manis hangat. Suami kita ngasih apa jemaah? Ya beras, bayarin listrik, belikan A, belikan B, belikan C. Gak jarang bahkan istrinya ngasih kode-kode link Shopee. Terus tiba-tiba, udah aku bayarin ya sayang, mudah-mudahan berkah, awet, manfaat. Makasih suamiku, bla bla. Besok 3 hari kemudian, sayang, bajuku udah habis nih. Kode apa lagi ini? Akhirnya di-share linknya lagi, belikan lagi. Kurang apa hadirin? Jangan jadi seorang perempuan yang lupa akan kebaikan suaminya. Dan rasa-rasanya bukan suami aja jemaah, tapi berlakulah adil kepada semua orang. Mau gimana pun, orang itu memang buat salah, tapi kan kebaikannya juga ada. Sekurus-kurusnya tulang, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya daging pasti ada tulangnya. Jamaah mau nyari orang baik, ya pasti ada aja kurangnya. Jamaah kalau mau ketemu orang yang sempurna, kayaknya nggak ada di jamaah. Termasuk ya sama pasangan kita, ya sikapi dengan ini pasangan terbaik yang Allah takdirkan buat saya, dan saya harus satu sama lain mengingatkan dalam kebaikan. Ya udah, jangan dimata-matai. Termasuk nih memata-matai. Ini saya mau bilang 2 sisi, tapi saya mau bilang dari sisi perempuan dulu tentang memata-matai. Belajar dari tidak memata-matai kaum muslimin. Suami kita kan muslim, nggak perlu dikepoin handphonenya, nggak perlu dikepoin sebenarnya. Ini dari sisi perempuan ya jemaah. Jadi sebenarnya mah nggak perlu dikepoin, karena sudah ada tugas malaikat yang ngepoin, malaikat yang tahu, mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaul, tidak ada satu ucapan pun yang terlontar illa kecuali ladaihi, atasnya raqibun atid, ada malaikat yang mencatat, yakni raqib dan atid. Bukan cuma ucapan, perbuatan, amalan, niat dan segala macam, termasuk chat yang ada di WhatsApp. Jadi kalau kita nggak perlu mata-matai, santai aja jemaah. Ini dari sisi perempuan. Untuk teman-teman yang nonton live streaming laki-laki, jangan senang dulu. Motong nih mah, dengerin. Ntar dulu, satu lagi. Dan untuk laki-laki, kalau teman-teman live streaming yang laki-laki, nggak perlu takut handphone kita diperiksa istri kalau memang di handphone kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau pas lagi makan enak-enak, handphone suami taruh di sebelahnya, tiba-tiba istri begini langsung, maaf sayang, pulsanya belum diisi. Udah, itu ada sesuatu tuh. Biasa aja. Jadi dua-dua itu biasa ya, jadi namanya suami istri kan harus saling. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian sudah jadi pakaian satu sama lain, saling menutupi. Apalah arti sebuah handphone? Istri tahu semua chat, istri tahu semua DM, istri tahu semua pesan TikTok, istri tahu semua pesan di YouTube, semuanya. Silahkan baca-baca aja. Emang nggak ada apa-apa? Kenapa takut? Handphone tuh kalau nggak takut apa-apa, dipegang sana, dipegang sini juga nggak takut. Mau dipegang sama asistennya, mau dipegang siapa. Tapi emang handphone ini nggak ada apa-apanya, isinya kesalihan semua. Nggak akan ada skandal atau mungkin trouble atau mungkin nggak amanah. Kalau nggak aman dia takut kan, wah dipegang karyawanku, jangan-jangan karyawanku ngepoin bla bla segala macam, jangan-jangan nanti stafku bla bla segala macam.
Emang dia mah jujur, handphonenya mau dipakai, dia masuk kamar mandi terus dia buka chat-chat, baca WhatsApp juga nggak ada yang tahu. Ya, emang nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu ditakuti hadirin. Oh nanti dia ada transaksi segala macam, biasa aja. Orang kalau emang jujur, dia merasa bahwa handphone ini Allah tuh mantau saya loh, Allah ngawasin saya. Mau dengan saya ngumpet-ngumpet ataupun tidak, Allah ya tetap tahu, jadi biasa aja. Begitu hadirin. Ini juga penting banget buat kita. Jadi jangan sampai hadirin kita memata-matai kaum muslimin. Tapi suami juga tahu, tadi harus tahu bahwa handphonenya suami kalau memang nggak ada apa-apa, istri meriksa juga pasti biasa aja. Bahkan kasih passwordnya. Ini password aku, ini. Besok kalau aku mati pakai untuk kebaikan, gitu aja. Hadirin, namanya rumah tangga tuh harus saling percaya. Sekali lagi mohon maaf ya jemaah, terutama buat mbak-mbak yang datang yang baru nikah. Sebulan pertama teman-teman menikah, pondasinya tuh cinta. Sayang, tanganku berdarah, aku teleponin ambulan ya. Itu tuh manten-manten anyar tuh yang kayak gitu-gitu. Manten-manten anyar. Sebulan pertama pondasinya cinta. Tapi bulan kedua, ketiga, keempat, setahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, pondasinya bukan lagi cinta. Rumah tangga itu pondasinya iman, ilmu, respect, rasa saling percaya, dan tanggung jawab. Kita hidup bukan sama parasnya. Paras mah bisa menua dan keriput. Tapi kita hidup bersama akhlaknya, kebaikan din, agamanya, santunnya, rasa menghormatinya. Suami itu perlu menghormati istri loh hadirin. Istri perlu menghormati suami. Jangan suami maunya dihormatin aja tapi istrinya lupa untuk dihormati juga. Pun sebaliknya, istri maunya disayang aja tapi istri lupa menyayangi suaminya. Istri maunya dipuji-puji suami aja. Sayang, aku cantik gak? Cantik. Masa sih? Cantikan aku apa ini? Ngapain banding-banding? Udah, cantik selesai, udah. Dan jangan gengsi, puji suaminya hadirin. Puji. Gimana? Papa ganteng nggak kalau pakai jas ini? Papa mah hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Gak ada. Bahaya banget jemaah. Puji. Dan soal memata-matai masuk ke dalam bab tadi ya. Jadi perempuan nggak memata-matai suami, tapi suami juga kalau memang handphonenya nggak ada apa-apa, biasa aja dipegang oleh istrinya. Karena nikah bukan cuma tentang cinta, tapi tentang pondasi berikutnya yang lebih kuat daripada cinta, yakni pondasi iman, ilmu, amal, akhlak, kesantunan, respect, tanggung jawab, rasa saling percaya each other satu sama lain. Itulah yang menimbulkan tumbuhnya cinta dalam kebaikan. Namanya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ar-Rum ayat 21. Ada yang mau bertanya silakan jemaah. Kalau nggak ada yang nanya saking fahamnya berarti ini jemaah. Alhamdulillah, barokah semua ya hadirin, sehat, berkah. Terima kasih dari luar kota. Kalau punya saudara laki-laki, terus sholat yang sudah ditinggalkan wajib diganti atau gimana? Bagi seseorang yang meninggalkan sholat, tugas kita 3D. 1. Doakan. 2. Diajak tanpa bosan-bosan. 3. Dinasehati dan dicontohkan. 1. Didoakan. 2. Diajak tidak bosan-bosan. Yang ketiga dicontohkan. Kita udah doain, tapi beliau tetap gak bergeming sama sekali, gak berubah. Itu wajib diganti nggak sholatnya? 2 pendapat ulama. Sholat yang dulu ditinggalkan maka dia harus menggantinya. Ada yang mengatakan pendapat kedua, sholat yang ditinggalkan secara sengaja tidak ada ganti atasnya, karena sengaja dia meninggalkan sholat. Begitu hadirin. Jadi Allahu a'lam bishawab. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan ibu, fadhal ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul,
Iya. Kemudian untuk sedekah melalui biaya di sana. Apakah sedekah saya itu yang saya titipkan itu sudah mendapatkan tibatan yang dikatakan? Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tentang sedekah yang kita titipkan karena diajak oleh kawan untuk wakaf Al-Quran, kita nggak ada di sana tapi kita menitipkan sedekah untuk di Masjidil Haram. Apakah pahalanya sama seperti kita bersedekah di Masjidil Haram saat kita di Masjidil Haram? Jawabannya tentu saja pahalanya sama. Karena kita meniatkan, kita menitipkan pada orang yang sedang berumrah. Termasuk juga biasanya kami juga ketika safar umrah, kami membuka juga peluang untuk wakaf mushaf Al-Quran. Ini besok untuk Februari kami juga membuka peluang wakaf mushaf Al-Quran di Masjidil Haram. Kalau ada yang mau menitip, apakah pahalanya sama? Jawabannya tentu saja iya, pahalanya sama. Kata Nabi SAW, "Man dalla 'alal khair kafailih." Sesiapa yang dia menunjukkan satu kebaikan atau dia ikut andil dalam kebaikan, kafailihi, dia sama dalam pahala. Meskipun secara fisik dia nggak ada di sana, tapi Qur'annya sampai. Uang yang dia titipkan plus dan segala macamnya itu untuk menyampaikan Quran di Masjidil Haram sampai. Dan itu sangat-sangat istimewa kalau jamaah bisa wakafkan. Sangat-sangat istimewa. Dan pahalanya sampai. Tentu saja jamaah, masalah kita memandang, kita amanahkan kepada orang itu amanah atau tidak, kembalikan urusannya sama Allah. Tapi yang jelas ketika kita mengamanahkan sesuatu, maka insya Allah itu sampai. Jadi kita mengamanahkan kepada orang, dia misalkan tidak amanah, urusan dia sama Allah. Tapi kalau dia amanah, maka sampai, tentu saya sampai. Dan ini kabar bahagia ya jemaah. Kalau jemaah niat berbuat baik, ternyata orang itu nggak amanah, apakah terus berarti saya nggak dapat pahalanya? Jawabannya tetap dapat pahala niat sebagaimana yang diniatkan, dan dia akan tanggung jawab di akhirat kelak. Walaiyazubillahi min dzalik. Makanya biasanya kalau kami jamaah, kami menerima kemarin misalnya 600 mushaf, maka biasanya kami lebihkan sekitar 50 sampai 100 mushaf. Kami lebihkan tuh. Tujuannya melebihkan ini satu, tentu saja supaya cari amannya jemaah. Memang semuanya didata, wajib didata. Tapi yang namanya orang kan mungkin ada miss. Maka kami biasanya sih nggak melebihkan 10. Biasanya kami lebihkan sekitaran 50 atau bahkan lebih daripada itu. Jadi rombongan mushaf angkatan kemarin yang waktu haji ada 1100-an, 1050-an, tapi terus kemudian dipesankan 1150-an mushaf untuk diwakafkan di Masjidil Haram. Dan itu dengan pertolongan Allah diwakafkan di sana, ditaruh di sana. Begitu hadirin, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada lagi hadirin? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Suami lebih utama di masjid atau mengimami anak dan istri di rumah? Di masjid. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya aku akan bawa kayu bakar. Aku suruh seseorang mengimami kaum muslimin sholat, dan aku bawa kayu bakar. Aku akan bakar rumahnya orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah dari laki-laki yang sudah balik. Laki-laki di masjid. Uzur syar'i, ketiduran, silakan. Uzur syar'i, sakit. Tapi selama tidak ada uzur syar'i, atau mungkin udah di jamak karena safar. Ini orang kok nggak kelihatan ya? Udah safar di jamak gitu misalkan. Misalkan kita safar dari Jogja sampai sini jam 1, tapi udah sholat dulu zuhurnya gitu. Maka nggak apa-apa, untuk kan berarti udah di jamak gitu. Bukan berarti dia nggak sholat di masjid, tapi udah di jamak. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Jadi utamanya di masjid. Ada lagi hadirin? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.